teman-teman, sudah ketemu kesimetrisannya. Lalu kita langsung ke bagian ujung sepatunya ini ya teman-teman. Kita bagian ujung sepatunya, nah seperti ini. Nah kita cari juga di sana, nah seperti ini. Jadi langsung. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi cara untuk mengganti outsole baru sepatu pantofel wanita ya teman-teman. Jadi langsung saja kita pada prosesnya. Oke teman-teman, ini outsole yang lama sudah saya buka ya teman-teman. Dan ini sudah saya pilihkan menurut ukurannya 41 ya teman-teman. Dan sekarang langkah pertama kita perlu mengelemnya dulu ya teman-teman. Dan sebelum kita mengelem, kita perlu untuk membuat dia kasar agar lem itu ada semakin merekat ya teman-teman. Kita bisa gunakan lem pelas atau apa saja, kikir juga bisa ya teman-teman. Kita buat supaya lem kita itu lebih dapat mencekam gitu ya teman-teman, dapat lebih rekat nanti jadinya. Sebelum kita jahit kita mesti mengelemnya dulu teman-teman. Nah kita buat dia kasar dulu ya teman-teman. Kalau masih awal dari pabrik itu dia mesti licin ya teman-teman. Jadi kalaupun dilem meskipun lekat dia tapi tidak akan seberapa kuat. Jadi kita perlu buat kasar seperti ini teman-teman. Nah dan di bagian cupnya ini kita juga perlu bersihkan juga ya teman-teman sebelum kita menyapu lem. Nah, seperti ini. Dan baru kita lem ya teman-teman. Kita lem. Saya di sini menggunakan lem fork ya teman-teman. Lem fork ini sudah cukup kuat teman-teman. Kalau teknik penggunaannya itu benar ya teman-teman. Sekarang kita akan sapu lem. Kita akan sapu dengan merata ya teman-teman. Kita sapu dengan merata. Nah. Pastikan lemnya ini dia rata, tidak apa ya teman, tidak menggumpal-gumpal gitu ya teman. Pastikan yang di pinggir-pinggir ini dia terkena lem ya teman-teman, agar nantinya kalau terkena air hujan itu dia tidak masuk ke dalam teman-teman. Ini fungsinya sebagai pelindung teman-teman, agar tidak masuk air dan lem kita tidak mudah lepas ya teman-teman. Nah setelah bagian sol ini kita lem, kita harus mengelemnya juga di bagian cupnya ini teman-teman. Kalau cara kerja lem fork ini ya teman-teman, atau lem-lem lainnya, kita perlu sapu lem ini kedua sisi ya teman-teman, di bagian cup dan solnya juga teman-teman. Kita sapu secara merata dan pastikan jangan sampai terkeluar dari lem ini ya teman-teman, biar dia tidak belepotan teman-teman, karena nanti jadinya kuning-kuning, dia akan jelek ya teman-teman. Jadi kita sapu saja secara merata. Pastikan terkena semua lem ya teman-teman, agar dia hasilnya bagus, kuat dan tahan lama. Meskipun kita akan menjahitnya, kita mesti lem dulu teman-teman, agar ada dua kekuatan nantinya, kekuatan dari lem juga kekuatan dari jahitan kita ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah setelah kedua sisi kita lem nih, kita perlu tunggu beberapa saat ya teman-teman, sampai dia agak mengering dulu.
Nah teman-teman, setelah kita tunggu beberapa saat ya teman-teman, sekitar 2-3 menit, lalu kita sentuh seperti ini ya teman-teman. Itu caranya untuk mengetahui bahwa kita sudah siap apa belum untuk menggabungkan antara cup dengan outsole-nya yang kita lem ini ya teman-teman. Jadi kita sentuh dengan jari kita seperti ini. Kalau lem ini sudah tidak melekat ya teman-teman pada jari kita ini, dan tidak terlalu basah, agak sedikit kering, baru kita bisa untuk menggabungkannya ya teman-teman. Dan kita untuk men-settingnya, kita sudah bisa untuk men-settingnya. Kita setting dari bagian belakang dulu ya teman-teman. Untuk mendapatkan kesimetrisannya kita setting dari belakang dulu. Di sini kan ada garis ya teman-teman, dan kita agak-agak dia kelurusannya di bagian sini ini teman-teman. Jadi kita tempelkan dulu bagian yang belakang seperti ini ya teman-teman. Nah, kita cari kesimetrisannya seperti ini. Nah seperti ini. Nah setelah belakang tergabung seperti ini ya teman-teman, sudah ketemu kesimetrisannya, lalu kita langsung ke bagian ujung sepatunya ini ya teman-teman. Kita bagian ujung sepatunya, nah seperti ini. Nah kita cari juga di sana, nah seperti ini. Jadi langsung ujung dulu, nah seperti ini. Nah, lalu biarkan dulu seperti ini teman-teman, baru kita akan men-settingnya bagian sisi kanan kirinya ya teman-teman. Kita urutnya dari depan yang sudah kita pasang ini ya teman-teman, kita urut seperti ini. Nah pastikan di lemnya ini betul-betul dia pas ya teman-teman, agar tidak miring ke sana miring ke sini, nanti jadinya genjot dan tidak akan nyaman dipakai ya teman-teman. Nah, setelah bagian depan, belakang, depan, lalu kanan kirinya kita atur ya teman-teman. Kita atur. Setelah seperti ini, untuk lebih memastikannya ya teman-teman, kita bisa pasangkan sutri ataupun kalau ada kayu yang untuk sepatu itu ya teman-teman. Nah untuk lebih meyakinkannya bahwa settingan ini sudah simetris apa belum, kita bisa menggunakan bantuan sutri ini ya teman-teman, agar nantinya setelah selesai proses semuanya itu nyaman dipakai ya teman-teman. Nah masukkan seperti ini, baru kita kontrol lagi ya teman-teman len-lennya ini. Jika masih belum ada yang belum lurus, kita luruskan dulu ya teman-teman. Dan pastikan di sini itu bagian bawahnya ini merata ya teman-teman, merata seperti ini, jadi tidak terpeluntir ataupun seperti ini ya, melintir ya teman-teman, nanti tidak akan nyaman dipakai. Nah setelah pasti seperti ini, baru kita bisa melanjutkannya ke proses penyayatan ya teman-teman, atau pembuatan alur untuk kita menjahitnya. Nah, kita langsung saja kita buat alur ya teman-teman. Nah untuk outsole yang berjenis sarung seperti ini ya teman-teman, kalau yang tapak yang naik ke atas ini jenis sarung teman-teman. Jadi kalau yang flat rata di bagian antara body dan outsole-nya bawah rata di sini, itu namanya flat ya teman-teman. Jadi kalau sarung kita jahitnya di sebelah pinggir ini, namun kita memerlukan ekstra rapi ya teman-teman. Jadi kita harus betul-betul rapi untuk membuat lemnya ya teman-teman, betul-betul lurus. Kita buat alurnya dulu agar benang tidak timbul ya teman-teman, dan agar supaya jahitan kita terlihat seperti dari pabrik, dari sananya ya teman-teman. Nah, pastikan lurus. Jika di sini 2 mm ya, 2 mm dari tepi sini ya teman-teman.
Kita buat dulu alurnya sampai selesai. Setelah pembuatan alur selesai, baru kita bisa melanjutkan ke proses menjahitnya ya teman-teman. Kita akan menggunakan benang. Saya menggunakan benang cap marlin ya teman-teman. Benang cap marlin D12. Ukurannya D12 ya teman-teman. Benang cap marlin ini biasanya digunakan untuk membuat jaring untuk menjala ikan di laut ya teman-teman. Jadi dia akan tahan dengan segala macam air teman-teman. Macam air asin pun dia akan tahan ya teman-teman. Nah, kita akan memulai jahitannya dari sisi bagian tengah seperti ini. Ini 12. Lalu kita jahit di sini ya, teman-teman. Nah, sambil kita menjahit, sambil kita kontrol lining atau garis yang asalnya ya teman-teman. Garis bekas daripada sol yang lama itu kita kontrol ya teman-teman. Dan pastikan benang ini selalu berada di jalurnya teman-teman, agar dia tidak timbul. Untuk tutorial menjahit yang lebih jelas bisa dicari di album ya teman-teman. Teknik dasar untuk menjahit sepatu. Di sana akan lebih detail lagi teman-teman untuk yang pertama kali mau belajar untuk menjahit sepatu ya teman-teman. Sudah ada videonya. Jadi kita sambil pastikan kesimetrisannya ya teman-teman dalam menjahit ini teman-teman, agar nyaman nantinya dipakai setelah semua proses penggantian ini selesai ya teman-teman. Kita jahit sampai selesai. Setelah sampai di bagian belakang ini, kita simpul dulu ya teman-teman, agar dia lebih kuat sebelum kita melanjutkan untuk menyelesaikan jahitan ini ya teman-teman. Nah, bagian belakang ini kita simpul dulu, baru kita lanjutkan untuk menyelesaikan jahitan ya teman-teman. Karena bagian belakang ini bagian yang mudah sekali untuk terbuka teman-teman. Setelah itu baru kita lanjutkan ya teman-teman sampai selesai. Oke teman-teman, ini sudah di ujung atau akhir jahitan ya teman-teman. Kita perlu menguncinya, kita kembalikan satu langkah ke belakang agar dia lebih tahan ya teman-teman. Jadi simpulan kita tidak akan mudah tertarik lepas ya teman-teman. Kita perlu langkah ke belakang satu kali lagi dan kita simpul mati sobat teman-teman.
mati. Dan sudah selesai ya teman-teman. Semudah itu saja ya teman-teman. Yang kita perlu cek poinnya adalah kesimetrisannya agar dia tetap nyaman dipakai ya teman-teman. Dan kerapian menjahitnya ya teman-teman. Jaraknya tidak terlalu panjang-panjang dan sama rata ya teman-teman. Jadi hanya seperti itu ya teman-teman cara untuk mengganti outsole sepatu pantofel wanita untuk kali ini, dan sampai jumpa di tutorial saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.